Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Anijam Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami, siswa-siswi SMA Islam Anijam yang insya Allah semakin soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kita ini walaupun dari rumah ya dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, guru SMA Islam Anizam Medan. Kita di pertemuan kali ini masih membahas teks eksplanasi, yaitu bagian yang kedua. Sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang eksplanasi ditinjau dari segi definisi dan struktur. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak teks eksplanasi. Diharapkan anak-anak bisa mengetahui kaidah kebahasaan dan juga pola pengembangan dari sebuah teks. Dalam hal ini adalah teks eksplanasi. Jadi diharapkan anak-anak nanti dari pelajaran ini dapat mengetahui kaidah kebahasaan dan pola pengembangan dari teks eksplanasi. Nah, sebelumnya pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bagian-bagian dari teks eksplanasi. Ini adalah struktur yang biasanya atau struktur baku yang terdapat dalam teks eksplanasi. Biasanya itu dibagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama, identifikasi fenomena, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa teks eksplanasi ini dia berbicara tentang fenomena, maka yang diidentifikasi itu sudah otomatis fenomenanya ya, sudah otomatis fenomenanya. Nah, fenomena apa yang biasanya terdapat? Ya, masih ingat? Iya, yang biasanya itu adalah fenomena alam ya. Fenomena alam. Mari kita ubah ya. Fenomena yang biasanya terdapat pada teks eksplanasi ya, biasanya berbicara tentang fenomena alam. Apalagi fenomena budaya, fenomena sosial, ya, politik, ekonomi dan seterusnya. Nah, itu dijadikan sebagai latar belakang kejadian. Nah, dijadikan sebagai latar belakang kejadian. Nah, dari sini, dari identifikasi fenomena ini kita akan bergerak ke proses kejadian. Nah, ini yang nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini. Di bagian inilah nanti dan juga di sini yang perlu kita perdalam pada pembelajaran kali ini. Nanti di proses kejadian ini dia akan membentuk yang namanya pola berpikir atau pola pengembangan. Pola pengembangan dari sebuah teks. Dalam hal ini adalah teks eksplanasi gitu ya. Berikutnya adalah bagian yang ketiga, yaitu ulasan, yaitu mengomentari konsekuensi. Sementara kalau di proses kejadian tadi ada kronologis dan penyebab ya. Polanya bisa kausal dan juga bisa proses. Baik, bagian-bagian pembentuk teks eksplanasi ini penjelasannya ya, penjelasan dari bagian yang tadi, struktur yang tadi, bahwa identifikasi fenomena adalah mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena yang lainnya. Itu sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Baik, penggambaran rangkaian kejadian. Penggambaran rangkaian kejadian itu memerinci proses kejadian yang relevan dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, nanti dari mengapa dan bagaimana ini akan merujuk kepada dua pengembangan, akan menjadikan dua pola pengembangan. Apabila dia membahas lebih banyak mengapa,
ya maka dia pola pengembangannya apa nanti kita akan bahas. Kemudian kalau bagaimana pola pengembangannya seperti apa, nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembelajaran terdahulu, bahwa teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan suatu proses peristiwa dengan sejelas-jelasnya, atau fenomena kejadian dengan sejelas-jelasnya yang terkait dengan yang tadi ya, bisa dia peristiwa alam, bisa dia peristiwa budaya, ya peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya. Oleh karena itu, jenis teks tersebut lebih sering menggunakan fakta. Nah, kemarin juga kita sudah bahas tentang ciri-ciri fakta ini kemarin ya. Bahkan kita tambahi kemarin itu bukan hanya fakta saja, tapi kita bedakan dia opini lawannya gitu ya. Jadi dalam teks eksplanasi dia memuat banyak fakta. Jadi jangan opini. Itu nanti teks eksplanasinya tidak memenuhi syarat, atau seharusnya sesuai dengan ketentuan itu harusnya berisi fakta. Nah, secara singkat, fakta artinya suatu yang nyata ataupun benar-benar ada dan terjadi. Pertemuan sebelumnya sudah lengkap kita bahas. Kemudian kalimat fakta terdiri dari pola kalimat yang menampakkan informasi yang sebenarnya. Ini hanya sebuah ringkasan saja. Untuk lebih kalau anak-anak untuk lebih, misalnya kemarin kan sudah di video sebenarnya sudah ada, tapi kalau untuk lebih paham lagi silahkan ditonton yang teks eksplanasi bagian yang pertama. Baik, ini kita lihat kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi ya. Kaidah kebahasaan yang biasanya terdapat pada teks eksplanasi. Baik, berdasarkan kaidah kebahasaannya, secara umum teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks prosedur ya. Di bab 1 kita sudah belajar tentang teks prosedur. Nah, jadi sebenarnya kaidah kebahasaan itu sama ya. Kalau di teks prosedur itu ada 5. Ini sebenarnya yang kita pelajari nanti itu ada 2. Tetapi sebenarnya yang di teks prosedur itu juga bisa masuk ke dalam teks eksplanasi gitu ya. Ada kata teknis ya kan, yang berkaitan dengan istilah. Nah, itu tidak bisa dilepaskan dari teks eksplanasi itu sendiri. Ada konjungsi ya kan. Nah, kemudian kalau kata ganti tidak lah ya. Kalau kata ganti itu bisa saja tidak. Kemudian ada kata sifat dan seterusnya ya. Sebagai teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Ya, denotatif itu apa maksudnya? Denotatif itu maksudnya adalah makna lugas. Ya. Makna denotatif ini maksudnya adalah lugas, makna lugas atau makna sebenarnya. Iya, jadi kalau sastra itu kan banyak menggunakan kiasan-kiasan atau idiom. Nah, kalau sebuah ini teks eksplanasi ini ya harus menggunakan makna denotatif, karena dia bisa juga dikatakan sebuah karya tulis ilmiah, walaupun dia ya teks ini sangat sederhana ya, sangat sederhana, tidak dilengkapi dengan research dan bukti-bukti empiris gitu ya yang mendukung sebuah karya tulis misalnya. Nah, di dalam teks itu pun dijumpai banyak kata teknis atau peristilahan. Nah, kan jadi sama dengan teks prosedur ya. Ya, sama dengan teks prosedur, banyak menggunakan peristilahan. Apabila topiknya tentang kelahiran, istilah-istilah biologi yang muncul. Demikian pula apabila topiknya tentang kesenian daerah, istilah-istilah budaya sering digunakan. Apabila topiknya tentang fenomena kenaikan BBM, istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul. Jadi itu ya, tetap menggunakan kata teknis atau peristilahan dalam teks eksplanasi. Nah, karena pada pelajaran sebelumnya sudah dipelajari, maka
di slide ini nanti kita akan langsung ke kaidah kebahasaan yang belum dibahas pada pertemuan yang sebelumnya. Baik, sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis, gitu ya. Jadi ini kaidah kebahasaan yang belum kita bahas. Jadi hanya dua ini yang ditampilkan. Selebihnya sudah kita bahas di dalam teks prosedur dan nanti anak-anak bisa lihat di buku paketnya juga. Nah, kalau konjungsi ini di buku paket bisa Anda lihat itu di halaman 65. Mungkin sepintas lalu saja di situ. 6465 ya. 6465. Konjungsi kausalitas. Kausalitas itu apa? Konjungsi yang menyatakan hubungan. Kalau konjungsi itu kan kata hubung atau kata sambung ya. Hubungan penyebaban. Atau disebut juga dengan sebab akibat. Nah, itu ya. Itu disebut dengan kausalitas. Konjungsi yang menyatakan hubungan penyebaban atau sebab akibat. Makanya dia kata yang sering digunakan dalam teks biasanya menggunakan kata sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga, dan seterusnya. Itu bisa dilihat di halaman 64 tadi nak ya. Kemudian konjungsi yang sering digunakan adalah konjungsi kronologis atau konjungsi urutan waktu ya. Konjungsi urutan waktu atau kata hubung yang menyatakan urutan waktu, yaitu menggunakan kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, gitu ya. Ini sebagai tambahan saja. Baik, kita akan bahas pola pengembangannya. Nah, pola pengembangan ya secara sederhana ini pola pengembangan ini bisa disamakan dengan pola berpikir atau pola pengembangan paragraf atau teks, pola pengembangan teks. Jadi didasari oleh pola berpikir penulisnya, dia akan membuat pola seperti apa, ya kan? Pola seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat di mana letak pola pengembangan ini. Nah, kalau kita lihat struktur ya, kita kembali lagi ke struktur teks eksplanasi ya. Kalau kita lihat dari struktur ya, strukturnya kan ada 3. Yang pertama identifikasi fenomena. Ya, apakah di sini sudah ada terlihat kerangka pola pengembangan teks? Belum ada ya, belum terlihat karena di identifikasi fenomena ini masih merupakan bagian umum dari suatu teks itu ya. Jadi anak-anak akan melihat ini di bagian kedua, yaitu pada bagian proses kejadian. Proses kejadian. Ya, gampangnya, simpelnya, atau biar anak-anak mudah, misalnya dalam satu teks itu dibagi dalam 3 paragraf. Paragraf pertama itu berbicara strukturnya, berbicara tentang identifikasi fenomena. Yang kedua tentang proses kejadian. Yang ketiga itu ulasan atau interpretasi. Nah, pola pengembangan itu anak-anak itu bisa terlihat di sini, di bagian kedua ini. Di bagian kedua inilah nanti akan kelihatan pola pengembangannya. Apakah dia pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat, atau dia pola pengembangan proses gitu. Nah, jadi pengarang dalam menulis teks eksplanasi atau penulisnya tadi dia ingin berbicara tentang apa gitu. Kalau dia bicara dengan tahapan-tahapan seperti prosedur gitu, seperti teks prosedur, fenomena, kejadian, tetapi ada tahapan-tahapannya. Kejadian apa misalnya gitu ya. Nah, kejadian
proses bayi dalam kandungan. Nah itu kan, maka kalau dia ingin cerita fenomena itu, maka dia kan seorang pengarang itu harus menggunakan pola proses gitu, pola pengembangan proses, bukan sebab akibat gitu. Tapi kalau bencana alam mungkin bisa, peristiwa sosial mungkin bisa digunakan pola sebab akibat. Nah itu simpelnya seperti itu. Nanti di bagian ketiga itu interpretasi ya, itu anggapan, simpulan penulis terhadap peristiwa yang terjadi. Nanti akan kita bahas peristiwa yang ditulis tadi gitu. Nah, pola pengembangan sebab akibat, pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum. Nah, sebab bisa bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga terbalik. Akibat dijadikan gagasan umum, maka perlu ditemukan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Persoalan sebab akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Jika disusun untuk mencari hubungan antar bagian-bagiannya, proses itu dapat disebut dengan proses kausalitas. Jadi sebuah pola pengembangan suatu teks ya, secara simpel itu bisa kita buat gambarannya. Misalnya sebab ini kita jadikan suatu gagasan umum yang akan nanti berkembang menjadi akibat ya. Akibatnya ada 1, ada 2. Misalnya dalam satu paragraf ini ada 3 kalimat, maka akibatnya ada 3. Nah, misalnya gampangnya seperti ini. Sebabnya misalnya hujan turun begitu deras. Nah, itu kan sebab. Akibatnya apa? Akibatnya yang pertama ya, akibat 1 misalnya, jalanan licin misalnya. Akibat kedua ya, ini kita tulis saja, jalan licin. Akibat yang kedua, banjir misalnya. Kemudian yang ketiga ya, selain banjir juga banyak orang yang terlambat ya datang ke sekolah atau ke kantor gitu ya, disebabkan oleh hujan yang cukup deras tadi. Nah, itu hujan, kalau kita kembangkan teksnya, fenomenanya, hujan tadi malam mulai dini hari misalnya gitu ya. Ini kita mau rangkai sebabnya ini. Dini hari tadi itu berlangsung dari pukul 2 sampai dengan pukul 6 dan sangat deras sekali. Kemudian kalimat keduanya, hal tersebut mengakibatkan jalan menjadi licin bahkan putus. Juga terjadi banjir di kalimat berikutnya, sehingga mengakibatkan banyak anak sekolah yang datang terlambat dan juga orang yang ingin pergi ke kantor juga ikut terlambat. Nah, itu. Jadi dibangun dengan sebab dulu, kemudian melahirkan beberapa akibat. Itu contoh sederhananya. Tapi bisa juga dia sebaliknya, dari akibat dulu ya, ini dijadikan gagasan umum ya, bergerak dari akibat dulu, ini menjadi gagasan umum ya, gagasan umum bergerak menjadi sebab ya, sebabnya
sebabnya ada banyak. Nah, pola seperti ini bisa juga, misalnya apa? Contoh sederhananya misalnya gagal panen terjadi di desa Sukamaju misalnya. Nah, itu kan akibat, gagal panen itu kan akibat. Sebabnya apa? Misalnya karena yang pertama curah hujan berkurang. Sebab yang kedua ya, misalnya akibatnya kita buat misalnya ya, sebagai contoh, akibat ya terjadi gagal panen ya di desa Sukamaju. Sebab yang pertama ya, curah hujan berkurang. Sebab yang kedua, serangan hama. Sebab yang ketiga, misalnya kurang pupuk, tidak adanya pupuk. Itu. Jadi bisa dijadikan akibat dulu, baru disusunlah sebab-sebabnya. Tergantung pola pengembangannya seperti apa. Itu pola pengembangan yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Ini contohnya, contoh yang ada di buku juga. Itu bisa Anda lihat di halaman 67 contohnya. Nah, silahkan. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta, Sabtu 27 Mei 2006 pukul 05.54 WIB. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Nah, ini kan disebut dengan fenomena, ya kan? Fenomenanya yang masih bersifat umum. Nah, disinilah atau disebut juga dengan sebab. Nah, sebab inilah fenomenanya, berisi dengan fenomena. Nah, sebabnya ini akibatnya di paragraf berikutnya. Nah, ini contoh. Gempa bumi ini mengakibatkan 10 orang meninggal. Yang pertama, beberapa orang luka-luka. Yang kedua, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Nah, ini ya. Nah, ini sebagai akibat. Akibat. Baik, saya kira sudah jelas. Kita lanjutkan ke yang kedua, pola pengembangan yang kedua dari teks eksplanasi, yaitu pola pengembangan proses. Merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. A. Mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. B. Membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. C. Menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Atau di buku bisa Anda lihat di halaman 67. Nah, ini juga pada struktur itu terlihat pada bagian proses kejadian. Nah, jadi kalau di sebab akibat tadi itu untuk menjawab pola rincian yang pertanyaan mengapa, maka pada pola pengembangan proses ini akan menjawab pola rincian bagaimana gitu ya. So, kalau bingung saya bukakan dulu slide yang tadi ya. Ya, nah ini dia. Jadi dari proses kejadian ini akan melahirkan dua pola pengembangan tadi. Yang pertama sebab akibat, yang kedua pola pengembangan proses. Nah, kalau rincian pertanyaannya itu mengapa,
mengapa, maka ini polanya, pola pengembangannya ini pola pengembangan kausal. Nah, kalau pertanyaannya itu bagaimana, maka pola pengembangannya ini pola pengembangan proses. Kan dibagi dua tadi. Yang pertama pola pengembangan kausal, yang kedua pola pengembangan proses. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, ketika kita ingin menyusun pola pengembangan proses, maka pertanyaan yang sering kita lakukan dalam pikiran kita adalah pertanyaan bagaimana, hingga tersusunlah sebuah tahapan-tahapan kejadian secara gradual ya, bertahap ya. Nah, kalau pertanyaan yang kita dalam pikiran kita dalam menulis sebuah teks eksplanasi itu mengapa, maka dia akan jawabannya itu sebab akibat gitu. Jadi itu untuk gampangnya seperti itu ya, Nak ya. Nah, jadi lahirlah pola pengembangan yang kedua, yaitu pola pengembangan proses. Contohnya apa? Bisa dilihat juga di buku di halaman 68. Bisa anak-anak lihat. Ya, pada bulan keempat muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9 lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut hasil rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Nah, inilah pola urutan pola pengembangan proses pada fenomena manusia ya, manusia sebelum dilahirkan atau masih dalam perut. Itu pola pengembangan proses. Nah, jadi itu langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya. Nah, jadi sudah jelas ya, Nak, kira-kira perbedaannya. Nah, berikutnya ada juga contoh disajikan di buku Banjir ya, halaman 57. Nah, 57 ada disajikan di situ tentang banjir. Silakan dibuka, Nak. Itu contoh eksplanasi dan kalau di buku disuruh baca kemudian dicari ini ya, mana bagian strukturnya, mana fenomenanya, kemudian prosesnya, kemudian bagian ulasannya. Tapi secara simpel, secara sederhana, ini adalah polanya. Kalau kita lihat adalah polanya sebab akibat. Silakan anak-anak cocokkan ya, di mana di situ paragraf pertama teks di atas atau di situ merupakan bagian pernyataan umum ya. Teks tersebut adalah merupakan pernyataan umum, dan paragraf kedua bagian penjelas, dan paragraf terakhir itu merupakan interpretasi, dan terdiri dari 3 paragraf. Nah, kita akan cari contoh yang lain. Nah, misalnya contohnya adalah lelehan gletser judulnya, dan ini teksnya secara gampang ya. Kalimatnya berupa fakta, kemudian gagasan umumnya berupa definisi dan karakteristik Gletser ya, atau disebut juga dengan glacier. Bahkan ada yang mengatakan dengan istilah glacier adalah sebuah bongkahan es yang besar yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akumulasi endapan salju yang membeku. Nah, itu fenomenanya ya, peristiwa alamnya ya, membeku selama bertahun-tahun ya. Kalau secara bentuknya nanti seperti ini ya, Nak ya. Ya, seperti ini. Nah, ini bertahun-tahun ini membeku ya. Kalau ini mencair, wah itu akan menaikkan air ya, permukaan air karena letaknya nanti di kutub utara dan di kutub selatan yang paling banyak. Nah, kalau ini cair akibat pemanasan global, maka permukaan air pun akan naik sehingga akan banyak ya, apabila daratan-daratan itu tidak
begitu tinggi dari permukaan dari permukaan air akan terendam dia, akibatnya seperti itu. Nah, ini disebut juga dengan pernyataan umum atau fenomena yang umum. Ini ya, itu struktur yang pertama. Nah, gampangnya seperti itu. Kemudian yang kedua, deretan penjelas ataupun proses kejadiannya. Ya, bahwa gletser itu berawal dari lereng pegunungan yang berbentuk cekungan. Dari cekungan tersebut terbentuklah gletser. Ketika salju turun, setelah mengendap, udara akan terperangkap di antara serpihan salju dan terdorong keluar sehingga terjadi keping salju padat. Ketika salju semakin banyak turun, kepingan salju yang padat tersebut akan berubah menjadi es. Gletser sendiri berisi berbagai macam zat seperti bebatuan, salju, dan sedimen, sehingga saat gletser meluncur ke bawah akan merubah kontur ataupun bentuk dari pegunungan tersebut. Ya, yang pegunungan misalnya tadi bentuknya apa, kalau dia misalnya bentuknya seperti ini ya, kalau ini salju ya, ditutup dengan salju. Nah, kalau ini mencair tentu akan merubah bentuk dari pegunungan itu maksudnya. Itu disebut dengan deretan penjelas. Nah, dari deretan penjelas dan gagasan umum tadi, maka sudah kelihatan bahwa ini adalah polanya adalah pola pengembangan proses. Nah, interpretasi. Nah, interpretasinya, kehilangan es gletser dikarenakan pemanasan global memang menjadi fenomena yang tidak dapat dicegah dengan cepat. Butuh waktu yang lama untuk mengembalikan keseimbangan alam yang hilang. Gletser membutuhkan berjuta-juta tahun untuk terbentuk. Tapi pemanasan global yang terjadi membuat pencairan es gletser hanya bisa terjadi dalam kurun waktu beberapa minggu saja. Nah, ini bahayanya. Jadi interpretasi ya ataupun ulasan bahwa sekarang sedang terjadi pemanasan global dan itu sangat berbahaya. Itu bisa mencairkan ataupun melelehkan bongkahan-bongkahan es tadi yang di pegunungan di dekat samudra Atlantik maupun di kutub ya, kutub utara dan kutub selatan tadi. Nah, kalau itu meleleh kan akan menambah volume air gitu ya, akan turun ke samudra itu sehingga airnya akan meluap sehingga permukaan air menjadi naik. Ya, banyak hal yang sebenarnya dapat dilakukan manusia untuk mengembalikan keseimbangan alam. Hal tersebut tergambar dari kepribadian masing-masing demi keselamatan, demi menyelamatkan dunia dan generasi yang akan datang. Ini disebut dengan interpretasi ataupun ulasan-ulasan ya dari peristiwa gletser tadi ya, fenomena gletser tadi. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang stek eksplanasi pada pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau ada yang kurang jelas silahkan Ananda bisa bertanya melalui WA. Kita cukupkan pelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum.